Selamat datang ke Indonesia, Panda Tales. Di gua tirai air Gunung Bunga Buah, monyet batu hidup bebas setiap hari. Tapi dia tidak bisa menghilangkan pertanyaan tentang kehidupan dan kematian. Seiring berjalannya waktu, dia mulai takut suatu hari hidupnya akan berakhir. Maka, dia bertekad untuk menemukan cara mencapai keabadian, untuk melarikan diri dari siklus hidup dan mati. Meskipun aku memiliki keterampilan hebat, aku tidak bisa menghindari kematian. Setelah 100 tahun, jika aku berubah menjadi debu, apa gunanya semua kemampuanku? Dengan keinginan untuk membebaskan rumahnya dari kekeringan, dan untuk menjawab pertanyaan dalam dirinya, monyet batu memulai pencariannya untuk menemukan seorang guru. Dia melintasi gunung dan sungai sampai ada jiwa baik hati yang mengarahkannya ke seorang bijak besar di benua timur, Guru Bodhi, yang memiliki pengetahuan yang dia cari. Apapun kesulitannya, aku akan menemukan Guru Bodhi dan mempelajari rahasia keabadian. Dengan hati yang tulus, monyet batu menghadapi banyak cobaan, sampai akhirnya dia bergabung dengan sekolah Guru Bodhi, memulai jalannya menuju kemampuan ilahi. Meskipun ingin segera bertemu guru, monyet batu tidak berani mengetuk pintu dan malah menunggu dan bermain di luar. Menyadari ada seseorang di luar, sang guru mengirim seorang murid untuk menemuinya. Hei, monyet kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu datang untuk bertemu guru? Ya, saya datang untuk belajar. Bisakah kamu membawaku untuk menemuinya? Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun yang benar, monyet kecil. Kamu tidak bisa begitu saja datang untuk belajar ikut aku, tetapi ingat untuk diam. Guru menghargai rasa hormat. Jangan khawatir, aku di sini untuk mencari jalan. Aku tidak akan berbicara sembarangan. Ikuti dengan dekat. Jika guru senang, dia mungkin menerimamu. Akhirnya bisa bertemu sosok tinggi seperti itu, semua kesulitan ini sepadan. Wukong memasuki aula dan melihat kehadiran gurunya yang megah, merasa sangat hormat dan mulai membungkuk berulang kali. Saya, Wukong, telah berkelana dari benua timur, melintasi darat dan laut selama bertahun-tahun untuk mencapai tempat ini. Mohon terimalah saya sebagai murid Anda dan ajarkanlah saya jalan menuju keabadian. Kamu, monyet kecil, cukup cerdas. Tapi katakan padaku, siapa namamu? Saya tenang, tidak suka bertengkar, selalu sopan, dan secara alami lembut, itulah sifat saya. Saya bertanya tentang namamu, bukan sifatmu. Apakah kamu punya orang tua atau nama yang diberikan? Guru, saya tidak memiliki orang tua. Saya lahir dari batu ajaib di Gunung Bunga Buah. Langit dan bumi adalah keluarga saya, dan gunung-gunung adalah teman saya. Jadi, saya tidak punya orang tua atau nama. Aku mengerti, itu unik. Berjalanlah beberapa langkah supaya aku bisa melihatmu lebih baik. Wukong berdiri dan berjalan dengan ringan, bergerak dengan kelincahan alami, dan sentuhan kejenakaan seekor monyet. Sang guru tersenyum sedikit, mengamatinya dengan cermat. Aku pikir Sun yang berarti keturunan akan lebih sesuai untuk sifat mudamu. Setiap murid di sini menerima nama dalam urutan tertentu. Kamu tiba tepat pada saat diberikan karakter Wu yang berarti terjaga. Jadi, namamu akan menjadi Wukong yang berarti orang yang menembus ketidaktahuan untuk menemukan kebijaksanaan. San Wukong. Nama yang indah. Terima kasih, Guru. Sejak saat itu,
Wukong memiliki nama dan merasakan penghormatan yang semakin besar terhadap gurunya saat dia memulai jalannya untuk mencari pencerahan. Setiap hari, Wukong berlatih dengan tekun, mempelajari tata krama, kaligrafi, ritual dupa, dan tugas-tugas seperti membawa air dan menyapu. Waktu berlalu begitu cepat, 7 tahun pun berlalu. Wukong, kamu semakin rajin setiap tahun. Master pasti bangga padamu. Dengan bimbingan Master, aku akan bekerja lebih keras. Semakin cepat aku menguasai keahlian, semakin cepat aku bisa melindungi monyet-monyet di gunungku. Seekor monyet kecil sepertimu, itu cita-cita besar. Menyapu hanyalah permulaan, masih banyak lagi yang perlu dipelajari. Mengapa tidak? Master bilang, dengan hati yang baik, bahkan monyet batu bisa mencapai kebijaksanaan yang agung. Selama 7 tahun, Wukong tetap tekun, berdedikasi, dan tidak kenal lelah dalam latihannya. Suatu hari, Master mulai mengajarkan 3 kendaraan pencerahan. Wukong mendengarkannya dengan kagum, tersenyum lebar dan menggaruk telinga dengan bersemangat, terlihat agak lucu, membuat murid lainnya tersenyum. Wukong, mengapa kamu begitu bersemangat? Ingin belajar beberapa keterampilan. Murid tidak berani memintanya, hanya saja setiap kata dari Master terdengar seperti hikmah ilahi. Murid akan merasa terhormat untuk belajar. Baiklah, hari ini aku akan mengajarkan seni aliran, gerakan, dan ketenangan. Ingat, keterampilan ini tidak boleh digunakan sembarangan. Master dengan sabar menjelaskan seni aliran, gerakan, dan ketenangan. Wukong mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, tetapi setelahnya merasa kecewa. Ini bukan rahasia keabadian. Dengan keberanian, dia pun berbicara. Master, hatiku tidak tertarik pada seni ini. Aku hanya mencari jalan keabadian, tolong, ajarkan itu. Kamu monyet keras kepala, begitu pilih-pilih, ya. Tapi kamu memang memiliki sedikit kebijaksanaan. Murid hanya mencari jalan yang sejati. Master, mohon maafkan kejujuran saya. Di bawah malam yang tenang diterangi cahaya bulan, Wukong berjalan perlahan masuk ke kamar Master, berlutut di samping tempat tidurnya, membungkuk dalam-dalam, dan memanggil dengan suara pelan. Master, saya dengan rendah hati hanya ingin belajar cara hidup melampaui kehidupan dan kematian. Wukong, kedidihanmu untuk mencari keabadian sungguh patut dipuji. Saya tidak punya keluarga, Master, dan setelah menanggung begitu banyak untuk sampai ke sini, saya rela mengabdikan diri pada jalan ini. Tolong, ajarkan saya cara menghindari kematian. Karena kamu memiliki hati seperti ini, saya akan mengajarkanmu jalan keabadian. Namun ingatlah, penguasaan sejati memerlukan pikiran yang tenang dan tidak bisa terburu-buru. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, Master. Saya akan berlatih tanpa henti. Sejak saat itu, Wukong mempelajari mantra agung surga setiap hari. Dia tahu bahwa rahasia keabadian itu langka dan berharga, sehingga dia menghargai setiap pelajaran. Selama 3 tahun, dia mulai menguasai esensi energi kehidupan. Meditasinya membawanya pada kedamaian batin dan hubungan yang mendalam dengan alam semesta. Wukong, ingatlah, keabadian bukan hanya tentang hidup lebih lama. Ini tentang melihat melampaui ilusi dan menjadi satu dengan Allah. Ingatlah ini. Saya akan mengingatnya, Master. Saya akan menjadikan ini tujuan hidup saya. Meskipun Wukong telah belajar jalan menuju keabadian, dia masih memiliki kekhawatiran. Dia mendengar bahwa bahkan praktisi abadi menghadapi 3 bencana jika dia tidak dapat menghindarinya. Keabadiannya yang telah diperoleh dengan susah payah mungkin akan sia-sia. Maka, dia mendekati Master untuk mencari cara menghindari bencana. Guru, meskipun aku telah mendapatkan cara untuk hidup lama, aku mendengar bahwa 3 bencana tidak bisa dihindari. Jika aku tidak bisa menghindarinya, bukankah latihanku akan sia-sia? Tolong, ajarkan aku cara untuk bertahan dari bencana-bencana ini. Ambisimu sungguh mengagumkan, monyet kecil. Ada 2 cara, 36 transformasi dan 72 transformasi. Masing-masing memiliki kekuatannya. Mana yang kamu pilih? Guru, aku bersedia berlatih keras, aku memilih 72 transformasi. Kalau begitu saya akan mengajarimu. Transformasi-transformasi ini tak terbatas, membutuhkan latihan hati-hati dan pengulangan.
dedikasikan dirimu pada meditasi yang termalah. Pada awalnya, Wukong kesulitan dengan transformasi, kadang-kadang meninggalkan bulu yang tersisa atau tersandung di tengah transformasi. Namun, dengan berbulan-bulan latihan intensif, dia menguasai seni ini, transformasinya menjadi mulus. Luar biasa. 72 transformasi sungguh luar biasa. Ketika saya sempurnakan, saya akan bisa berubah sesuai keinginan. Wukong bertransformasi menjadi batu di dekat akar pohon, menyatu dengan mulus. Sesaat kemudian, dia menjadi pohon pinus, bergoyang lembut di angin. Monyet kecil ini memang telah memahami esensi 72 transformasi. Guru, sekarang aku bisa berubah sesuka hati. Keterampilan ini sungguh luar biasa. Kamu telah membuat kemajuan besar, Wukong. Tetapi ingat, kemampuan ini bukan untuk pamer. Gunakan dengan bijak, karena memamerkannya dengan ceroboh dapat mengundang masalah. Ya, Guru. Aku akan memperhatikan kata-katamu dan menggunakan kekuatanku dengan bijaksana. Setelah menguasai 72 transformasi, Wukong sangat gembira. Dia memperlihatkan keterampilan barunya kepada sang guru dengan penuh kepercayaan diri. Guru, saya sudah belajar 72 transformasi, dan saya bisa berubah dengan mudah. Sekarang, saya ingin mencoba terbang. Wukong itu hanya melayang dalam jarak pendek. Awan saltomortale sejati membutuhkan lebih dari itu. Benarkah? Itu hanya melayang? Ya, perjalanan awan sejati melibatkan lompatan dalam jarak jauh. Hari ini, saya akan mengajarkan teknik awan saltomortale. Dengan latihan, kamu bisa melompat 108.000 mil dalam sekali loncatan. Guru, tolong ajari saya teknik awan salto mortale. Teknik ini sulit dan memerlukan latihan keras. Saya siap, Guru. Tidak peduli kesulitannya, saya akan menguasainya. Maka coba lakukan salto mortale sebelum melompat. Mari kita mulai. Terima kasih, Guru. Saya akan berlatih keras untuk menghormati ajaranmu. Guru Bodi menunjukkan setiap langkah teknik awan salto mortale, membimbing Wukong melalui postur tubuh, kontrol pernapasan, dan cara mengumpulkan energi sebelum melompat. Belum jauh, tapi saya melayang sedikit. Mari coba lagi. Setelah beberapa hari latihan, Wukong akhirnya menguasai tekniknya, mengumpulkan energi, memusatkan niatnya, dan melompat anggun ke langit seperti awan yang tipis. Kamu telah membuat kemajuan yang mengagumkan, Wukong. Terima kasih, Guru. Sekarang saya bisa melompat jauh. Terima kasih telah mengajari saya awan salto mortale. Suatu hari, Wukong menghibur murid-murid seniornya dengan transformasinya. Tawa mereka menarik perhatian sang guru. Apa semua kebisingan ini? Wukong, Guru? saya mengajarkan keterampilan ini kepadamu, bukan untuk dipamerkan. Guru, saya tidak bermaksud tidak menghormati. Tolong maafkan saya. Saya tidak menyalahkanmu, tetapi sudah waktunya bagimu untuk pergi. Pergi? Guru, kemana saya harus pergi? Kembalilah ke tempat asalmu. Guru, kamu telah mengajarkan banyak hal kepada saya. Bagaimana saya bisa pergi tanpa membalas budi? Tidak perlu membalas budi. Mulai sekarang, jangan beritahu siapapun bahwa saya adalah gurumu, dan jangan mencari saya lagi. Guru, biarkan saya tinggal. Pergilah, Wukong. Lakukan perbuatan baik dan hindari kejahatan. Jangan buat aku menyesal telah mengajarimu. Saya akan ingat, Guru. Meskipun hatinya hancur, Wukong memahami niat gurunya. Dia menatap gua untuk terakhir kalinya, penuh dengan keengganan, sebelum memulai perjalanannya sendiri. Perpisahan ini menandai jalan Wukong dari monyet bebas menjadi perjalanan pertumbuhan. Bimbingan gurunya akan tetap seperti cahaya penuntun, membentuk ujian dan kemenangan di masa depannya. Perpisahan ini adalah pelajaran pertama dan paling penting bagi Wukong.